depan kamera. Ulang. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sindang, Bapak Muhammad Rahmat, MPD. Yang terhormat Ibu Guru dan Bapak Guru SMK Negeri 1 Sindang. Alhamdulillah hari ini, hari Senin tanggal 12 Juli 2021, kita warga SMK Negeri 1 Sindang melaksanakan rapat dinas, yaitu untuk pembagian tugas dan pembagian SKKBM. Bapak dan Ibu Guru, sebelum saya bacakan tugas tambahan masing-masing untuk Bapak dan Ibu Guru, marilah pertama-tama di dalam situasi yang mungkin Bapak Ibu Guru ketahui sekarang ini, warga kita terutama SMK Negeri 1 Sindang berturut-turut dari minggu yang lalu sampai dengan sekarang banyak yang telah mendapatkan satu musibah, yaitu ada yang ditinggal orang tuanya dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama berdoa untuk mendoakan teman-teman kita yang telah ditinggal, baik itu oleh ibu atau bapaknya. Untuk itu, marilah kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu Guru, dalam kesempatan yang berbahagia ini nantinya akan didampingi langsung oleh Bapak Kepala SMK 1 Sindang, Ibu Kokom, dan saya sendiri, namun tempatnya berbeda-beda. Kalau Ibu Kokom tempatnya agak jauh, ada di Losarang. Saya sendiri ada di SMK Negeri 1 Sindang, begitu juga dengan Bapak Kepala Sekolah. Oleh karena itu, sebelum saya membacakan tugas tambahan dan SKKBM oleh Bapak dan Ibu, kiranya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhammad Rahmat, dapat menyampaikan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak. Mudah-mudahan dapat kita simak dan kita perhatikan bersama-sama. Untuk Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhammad Rahmat, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sujud, mudah-mudahan suara saya jelas didengar. Karena tadi Pak Sujud di sini putus-putus Pak pendengarannya. Jelas ya Pak? Sudah Pak? Jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah, syukur yang tiada terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana hari ini kita bisa rapat walaupun dengan Zoom, dan hari ini pula kita akan mengawali aktivitas untuk tahun ajaran baru. Secara kalender akademis mungkin awal tahun ajaran baru itu tidak di 1 Juli. Tetapi untuk SK kita biasanya biar nyambung dengan tahun kemarinnya, maka TMT-nya adalah 1 Juli. Itu Bapak dan Ibu. Salawat serta salam tidak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama yang ingin saya sampaikan atas nama pribadi dan lembaga, mengaturkan turut berduka cita ya kepada teman-teman yang
tadi disebut Pak Suyud, ada yang ditinggal keluarga, dan tentunya situasi seperti itu akan dialami oleh semua orang. Jadi kami turut berduka cita sedalam-dalamnya. Kemudian yang kedua, permohonan maaf di mana situasi dan kondisi seperti ini, situasi darurat COVID, itu memungkinkan kita jadi jarang bertemu. Jadi rapat kali ini juga selain kangen-kangenan, juga mohon maaf karena yang namanya keluarga, kalau ada musibah ya harusnya saling dukung, saling support. Cuman kita terbatas dengan jarak sehingga tidak bisa hadir. Tidak bisa hadir langsung di lokasi duka, di lokasi Bapak dan Ibu, karena katanya zaman sekarang lebih sopan kita tidak bertamu daripada bertamu ke rumah Bapak dan Ibu. Mengingat social distancing yang harus kita lakukan. Itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian permohonan maaf yang kedua, tidak terasa saya di SMK Negeri 1 Sindang itu sudah 1 tahun, lebih 2 hari ya Bapak Ibu. Karena saya datang ke sini tanggal 10 Juli 2020 dan sekarang tanggal 12 Juli 2021. Jadi sudah 1 tahun. Untuk itu saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, yang tidak cocok, yang rada-rada nyelekit ning ati, ya nyuwun dimaklum, nyuwun dimaaf. Dan tentunya usaha maksimal yang selama ini saya lakukan, belum ada apa-apanya lah, belum ada perubahan buat SMK Negeri 1 Sindang. Dan tentunya ke depan kita harus lebih baik lagi. Apalah artinya seorang mamat, seorang kepala sekolah kalau tidak didukung, tidak dibantu, tidak di support oleh Bapak dan Ibu. Karena di lapangan itu Bapak dan Ibu yang paling utama. Itu ya Bapak dan Ibu, jadi nggak kerasa ini ternyata 1 tahun saya di sini. Nah berikutnya terkait penugasan yang akan dibacakan Pak Suyud. Ini sifatnya sementara karena kita ada kemungkinan berubah di mana kelas 10 itu nanti apabila harus mengikuti kurikulum yang baru, ini akan ada rubah formasi jam, akan ada rubah formasi jam mengajar. Mungkin juga berubah formasi guru. Jadi nanti yang hari ini diumumkan itu sifatnya sementara. Nah, sosialisasinya baru besok kurikulum baru itu untuk sekolah PK, dan launching kurikulum baru kita tunggu. Nanti setelah launching dari Pak Menteri baru kita gulirkan. Nah, supaya tidak banyak menunda waktu, makanya hari ini Pak Suyud kata saya, udahlah SK sementara dulu penugasan, supaya Bapak dan Ibu nanti ada persiapan menjelang tahun ajaran baru pembelajarannya dimulai. Itu mungkin prolognya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu terkait proses pembelajaran ke depan, semua saja, Bapak dan Ibu guru semua saja, tolong menyiapkan diri untuk teknologi daring. Jadi sangat tidak mungkin ke depan itu 1-2 tahun ke depan kita bisa tatap muka full gitu. Walaupun nanti ada tatap muka tentu ada daringnya. Karena beban kurikulum, beban materi yang harus diberikan ke anak tidak memungkinkan kita untuk diberikan semua tatap muka ataupun luring. Jadi ada dua mode seperti itu. Nah ini harus dipersiapkan. Kita sudah 1 tahun kemarin tidak maksimal. Saya tahu betul itu karena Bu Kokom selalu laporan. Jadi kalau daring-daring itu paling siswa isinya 6-10 orang katanya. Nah kita tidak mau ada kehilangan generasi penerus kita. Jadi nanti tolong berembuk dengan kawan, berdiskusi bagaimana kita menyikapi situasi dan kondisi ini. Karena anak-anak itu adalah tanggung jawab kita dalam proses pembelajarannya.
Saya khawatir malah yang sekarang naik ke kelas 2 belum normal, kemudian naik lagi ke kelas 3 belum normal, dia sudah lulus tanpa ilmu yang kita berikan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi mulai hari ini Bapak dan Ibu menyiapkan strategi baik dalam bentuk RPP ataupun strategi teknis bagaimana target-target dari pembelajaran di masing-masing mata pelajaran itu bisa diserap oleh siswa. Situasinya seperti itu. Situasinya seperti itu. Kemarin berbagai cara sudah kita lakukan dan ternyata hasilnya masih kurang, jadi nanti kita masih banyak berembuk lah, banyak berdiskusi. Itu saja. Nah, terkait aturan jam yang dari KCD, jadi nanti biasa untuk ASN dimaksimalkan 30, kecuali ada tugas tambahan. Ada tugas tambahan, nah kemudian tugas tambahan aturannya jelas, wali kelas sekian, waka sekian, kaprok sekian. Jadi dimaksimalkan 30. Nah, kemudian yang honor-honor provinsi dan honor non-provinsi diusahakan 24 jam, dan ini akan menjadi legal formal untuk penghonoran dari BOP, tentunya untuk yang honor provinsi. Nah, ada kasus, ini barusan tadi ada teman dari SMK Jatibarang, dia guru honor provinsi dan sudah sertifikasi bahkan. Di sana tidak dapat jam, 0 jam, karena kelebihan guru di mata pelajarannya. Dia nyari-nyari jam ke sini, dan itu sangat dimungkinkan terjadi di Sindang. Sangat dimungkinkan terjadi di SMK Negeri 1 Sindang. Cuman mungkin saya pesanlah ke Bu Kokom dan tim, ya sebisa-bisa diamankan teman-teman. Diamankan, jangan sampai kehilangan pekerjaan begitu di sini. Dan nantinya akan berdampak pada keluarga. Jadi pendekatannya pendekatan kemanusiaan lah. Nah, kemudian teman-teman yang merasa guru senior, kemudian sudah lama honor di sini, jadi untuk sekarang jangan berpikir macam-macam dulu. Yang penting kita aman dulu lah. Keluarga besar kita aman dulu, semua tetap pada pekerjaannya, tidak berkurang penghasilannya. Karena di sekolah lain kejadian seperti itu, barusan sejam yang lalu. Jadi ada guru yang sudah sertifikasi, bahkan statusnya honor provinsi, kemudian harus gentayangan nyari jam ke sekolah lain karena di sana tidak kebagian jam yang linier. Itu, jadi nanti pesan saya ke Bu Kokom, yang penting diamankan dulu. Nah, guru-guru tertentu yang tidak aman nanti konsultasi dengan saya. Nah, berikutnya Ya, Pak. terkait honor provinsi yang hari ini masih berstatus honor provinsi dan dihonor secara anggaran terpisah dari BOP, nanti mulai Januari itu dihonornya dari BOP juga sama statusnya. Jadi mulai Januari katanya nanti yang honor provinsi itu sama juga dari BOP di honornya. Jadi tidak ada anggaran khusus, sehingga ini akan berdampak pada perencanaan kegiatan di sekolah, perencanaan anggaran kegiatan di sekolah. Nanti ini dari tim manajemen, dari tim pengembang, khususnya Waka, Kaprok, nanti kita akan banyak berdiskusi terkait hal ini. Karena lumayan, honor provinsi kita lumayan besar lah, hampir di atas sebulannya di atas mungkin 100 jutaan ya, hampir segitu. Jadi nanti honor-honor anggaran-anggaran kegiatan kita akan tersedot kepada honor-honor provinsi yang kemarin dibayar khusus. Nah, nanti tidak dibayar khusus, jadi BOP kita akan terkurangi. Itu saja dulu prolognya. Tentu apa yang akan dilakukan, dibahas terkait SK hari ini yang akan dibacakan Pak Sujud, ini semata-mata mensikapi situasi darurat, jadi sifatnya sementara. Makanya saya belum teken sambil nunggu perkembangan 1 minggu ini. Tapi minimal Bapak dan Ibu hari ini sudah tahu apa yang harus dilakukan sehingga ada persiapan. Kalau saya ngajar PAI harus double dengan ngajar olahraga, ya disiapkan 2 persiapannya seperti itu. Nah, hal itu mungkin terjadi di beberapa guru. Kemudian untuk tata usaha masuk nggak, Bang?
Halo, Pak Sujud? Pak Sujud nggak dengar? Tata usaha nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oh, nggak ada, ini guru semua ya? Oke, nanti Ya. kita bikin Zoom khusus dengan data usaha. Itu saja mungkin prolognya. Teman-teman jangan kagok atau risih. Japri kalau ada apa-apa, nanti kita bisa diskusikan sesuatu hal. Yang penting tadi kita aman dulu lah secara kekeluargaan aman, tidak merubah, membuat suasana tidak kondusif, sehingga nanti malah kita tidak bisa fokus ngurusi siswa. Itu saja dulu sambil saya mantau. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf atas situasi dan kondisi, mohon maklum, dan kita sama-sama bekerja di rumah. Terima kasih. Mangga Pak Sujud dikembalikan. Terima kasih Pak Mamat atas pembinaannya. Mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi dapat kita pahami dan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu guru semuanya, sekarang akan saya bacakan yaitu SKKBM, Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Sindang nomor 422/268 SK SMKN 1 KCD Wilayah 9 tentang pembagian tugas tambahan guru dalam kegiatan proses belajar mengajar, tugas pembinaan dan tugas lainnya semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Menimbang, mengingat, memutuskan. 1. Pembagian tugas guru mata pelajaran dan tugas pembinaan lainnya dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling pada tahun pelajaran seperti tersebut pada lampiran 1 keputusan ini. Kedua, menugaskan guru untuk melaksanakan tugas bimbingan lainnya seperti tersebut pada lampiran 2 keputusan ini. Ketiga, masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada kepala sekolah. Keempat, segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai kas. 5. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Keenam, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Indramayu pada tanggal 01 Juli 2021, Kepala SMK Negeri 1 Sindang, Bapak Mamat Rahmat MPD. Dan seterusnya, Bapak dan Ibu, akan saya bacakan tugas tambahan wali kelas. Yang pertama, wali kelas 10 TOI 1, yaitu Bapak Maman Suherman SPD. Wali kelas 10 TOI 2, Ibu Epin Hendiana SIP SPD. Wali kelas 10 TKRU 1, Bapak Andi SST. Wali kelas 10 TKRU 2, Bapak Andi Hidayat SPD. Wali kelas 10 TKRU 3, Ibu Siti Koria SPD. Wali kelas 10 TKRU 4, Ibu Olivia Yuliana BA. Wali kelas 10 TKJ 1, Bapak Heri Herianto MKOM. Wali kelas 10 TKJ 2, Ice Susilawati Eskom. Wali kelas 10 TKJ 3, Ibu Eha Julaiha MPD. Wali kelas 10 TKJ 4, Bapak Nuranto Eskom. Wali kelas 10 BB 1, Ibu Puspitarini SPD. Wali kelas 10 BB 2, Ibu Hadeswati SPD.
Wali kelas 13 TOI 1 Ibu Laili Ani J. Eskom. Wali kelas 13 TOI 2 Bapak Lilik Budi Pramanto SPD. Wali kelas 12 TKRO 1 Ibu Wiwin Winarti MPD. Wali kelas 12 TKRO 2 Ibu Sinta SPD. Wali kelas 12 TKRO 3 Ibu Eti Kurniati SE, maaf matanya agak kurang. Wali kelas 12 TKRO 4 Ibu Inarotul Uyun SPD. Wali kelas 12 TKJ 1 Ibu Ernawati SEMA. Wali kelas 12 TKJ 2 Bapak Muhammad Afif Eskom. Wali kelas 12 TKJ 3 Bapak Rudi SPDI. Wali kelas 12 TKJ 4 Ibu Novia Herunisa SPD. Wali kelas 12 BB1 Bapak Damar Wicaksana Espar. Wali kelas 12 BB2 Ibu Herlindri SPD. Wali kelas 12 TOI 1 Sandra Pradista SPD. Wali kelas 12 TOI 2 Ibu Fatmawati SPD. Maaf sengaja tadi. Wali kelas 11 TKRO 1 Bapak Sutisno SPD. Wali kelas 11 TKRO 2 Haji Sutomo SPD. Wali kelas 11 TKRO 3 Ibu Eri Meliani SPD. Wali kelas 11 TKRO 4 Nur Hasana SPD. Wali kelas 11 TKJ 1 Ibu Ratnawati SSN. Wali kelas TKJ 2 Ibu Sopi Siti Sopiah SPDI. Wali kelas 11 TKJ 3 Ibu Rini Noviani SPD. Wali kelas 11 TKJ 4 Ibu Mariana Dwi Puji Lestari SPD. 11 BB1 Sri Mularsi SS. Wali kelas 11 BB2 Ibu Ulan Rinasari SPD. Wali kelas 11 TOI 1 Bapak Yudo Agituro SPD. Wali kelas 11 TOI 2 Ibu Uminah SPD. Itulah Bapak Ibu tugas tambahan sebagai wali kelas. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah tahu wali kelas masing-masing dan bisa langsung nanti untuk memantau siswa-siswinya. Dan selanjutnya akan dibacakan, lumayan baca kita. Akan dibacakan tentang pembagian tugas guru dalam proses belajar mengajar semester ganjil tahun pelajaran 2021 dan 2022. Mohon maaf Bapak Ibu, seandainya ada salah kata menyebutkan nama, karena ini Bu Kokom ketikannya kecil-kecil. Yang baca siapa Pak? Bapak dan Ibu, sebelum diteruskan untuk pembagian tugas guru, ini akan dibacakan oleh yang terhormat Ibu Kurikulum, yaitu Ibu Kokom, dan mungkin ada hal-hal lain yang penting dikiranya nanti akan disampaikan oleh Ibu Kokom. Oleh karenanya Bu Kokom mohon dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Sujud.
Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya Pak, apa Bu ya? Saya lagi buka file untuk SKKBM. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sindang, Bapak Muhammad Rahmat FPD. Pada yang terhormat Ibu Bapak Guru. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam agenda kegiatan pembagian SKKBM dan tugas tambahan tahun pelajaran 2021 dan 2022. Ya, balik lagi ke laptop Bu, Pak. Salam dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya pada akhir zaman. Alamin. Di sini Ibu Bapak, sebelum kita masuk ke kurikulum PK, kita masih menggunakan kurikulum 2013 dari kelas 10, 11, 12. Nah ini untuk sementara ya Bu ya, karena insya Allah ini untuk kurikulum SMK PK ini akan digulirkan itu sebenarnya tahun ajaran baru sekarang. Cuma karena kita untuk ini aja Bu ya, artinya untuk tugas kita aja sementara gitu kan. Nah ntar kalau misalkan kita sudah digulirkan SMK PK itu langsung kita revisi, jadwalnya kita revisi. Nah di sini mungkin untuk sekilas aja Pak untuk SMK PK di sini. Oke. Ya di sini Pak Bu, untuk balik lagi ya Bu ya Pak ya. Di sini untuk SMK PK sekilas aja kita untuk struktur SMK PK di sini mungkin ada perubahan sedikit sebenarnya di sini pada mapel bukan mapel lagi. Kalau kemarin kita pakai 2013 itu ada yang namanya muatan kewilayahan, ada muatan nasional, kewilayahan dan C1-2 ya di situ peminatan. Nah, di sini untuk SMK PK di sini diganti dengan yang tadinya muatan nasional itu diganti dengan mapel umum. Terus yang kedua yaitu tadi kewilayahan, muatan kewilayahan itu akan diganti dengan kejuruan. Nah, di sini ada satu lagi yaitu penguatan profil pelajar Pancasila, pengembangan karakter dan budaya kita. Nah, di sini untuk SMKPK sekelas aja Ibu ya, sebelum kita memasuki ke SKKBM. SMKPK itu akan berkarakter di sini profil pelajar Pancasila dan akan ketemu namanya 6 karakter. Dan di situ ada 6 karakter. Nah, di situ kita akan bertemu dengan yang namanya waktu dulu kita bertemu dengan namanya RPP. Tapi kita di sini di SMKPK kita ketemu namanya modul ajar. Tapi kalau saya lihat itu hampir berapa persen lah, kayaknya 70% itu hampir mirip ke RPP. Cuma di sini ada penambahan yaitu namanya asesmen. Nah, di sini asesmen di sini ada 3 asesmen. Itu ada asesmen diagnostik, ada asesmen formatif dan ada asesmen sumatif. Nah, di situ ada penambahan 1 itu. Yang kedua yaitu adalah profil Pancasila yang tadi saya sebutkan. Tadi ada 6 karakter yang harus disebutkan di modul ajar. Nah, itu di situ. Jadi itu banyak penambahan dari RPP itu dituangkan ke modul ajar. Di situ modul ajar. Jadi kalau untuk sekilas kalau saya lihat dari itu hampir mirip. Cuma ada penambahan saja. Penambahan yaitu ada profil
ada profil pelajar Pancasila, ada asesmen. Nanti ntar ketemu yang lebih jelasnya kita buat IHT saja insya Allah. Nah di sini Bapak Ibu, kalau mungkin untuk mapel dulu, untuk ini aja ya, sekedar ini aja Pak Ibu ya. Mapel yaitu kayak penjaskor itu dulu 2013 itu ke SMKPK itu kelas 10 itu yang dari 2013 2 jam jadi 3 jam. Nah untuk sejarah itu dari 3 jam, untuk ke SMKPK itu adalah 2 jam. Nah untuk seni budaya yang kemarin 3 jam jadi 2 jam. Nah di sini ada perputaran nama, yaitu yang dulu simulasi digital itu ada yang disebut dengan informatika. Namanya informatika, tapi itu dari 3 jam jadi 4 jam. Nah itu. Nah ada lagi yaitu proyek IPAS. Proyek IPAS di sini perpaduan dari IPA dan IPS itu ada 6 jam. Ya ntar saya atur yang 6 jam itu yang IPA berapa, yang IPS yang berapa gitu ya. Nah itu di situ yang kejuruan. Yang kejuruan itu dahulu 2013 saya hitung kemarin itu ada 12 jam. Sekarang cuma 6 jam untuk dasar kejuruan. Untuk dasar kejuruan ya, untuk Ibu Bapak Kaprok mau enggak didiskusikan untuk kejuruan dasar program keahlian. Karena insya Allah tadi saya udah mengikuti diklat itu sebenarnya tahun ajaran baru itu sudah pakainya SMKPK. Tapi kita lihat sosialisasi besok hari Rabu insya Allah kita lihat lagi apakah keputusannya gimana gitu. Sebenarnya kalau keputusan dari diklat mah tahun sekarang gitu kan. Oke, di situ mungkin itu sekilas aja Bapak Ibu ya. Mungkin kalau untuk kedepannya untuk modul ajar atau apa sebenarnya ntar banyak banyak yang dikerjakan untuk kelas 10, guru kelas 10. Ya, kelas 10 yang di sini kelas 10. Jadi ini mah untuk sekilas saja. Ntar kedepannya insya Allah akan dijelaskan selanjutnya. Oke Bapak Ibu, kita langsung aja untuk pembagian SKKBM. SKKBN yang pertama yaitu Bapak Kepala Sekolah, yang kedua Pak Haji Sutomo, SPD MM, Bapak masih tetap sejarah, masih tetap di kelas 10 TKR dan 10 TKJ. Jadi Bapak itu pokoknya 2 jamnya itu buat wali kelas, jadi 30 jam, Bapak 30 jam. Ini bisa diinin enggak sih? Enggak kelihatan. Terus Pak Suyadi masih tetap, tapi 24 jam Pak Suyadi. Pak Sujono, ininya aja nih. Oh, ini geser. Iya, ininya sayanya enggak masih apa saja di sini. Udah bisa ini kalau udah ini. Nah, di sini Pak Haji Sutomo 30 jam dari TKR, TKJ dan TB, Bapak. Dan Pak Suyadi di sini kelas 11 TKJ sama kelas 12 TKJ 24 jam. Pak Jono di sini adalah pemeliharaan sasis dan pemindahan tenaga kendaraan ringan, masih 3 kelas Bapak, yaitu TKR 1, 2, dan 3. 24 jam ya Pak. Pak Sutisno di sini 28, Bapak penambahannya pada wali kelas, jadi 30 jam. Saya buat untuk yang PNS, ASN itu saya buat 30 jam. Ataupun pada jam 28 berarti ada jam tambahan, ada tugas tambahan yaitu wali kelas. Oke. Selanjutnya yaitu Ibu Haji Atin itu 30 jam. Di sini IPA-nya 6 jam, IPA, PLH, ntar dibaca aja ya, kita pelajaran aja. Sama bahasa Indonesia-nya kelas 10.
Saya sendiri di sini TKR 12 TKR sama 12 TKR sama TOI. 12 TOI. Oke, selanjutnya Ibu Puspita. Ibu Puspita matematika sama Ibu Puspita sama tahun kemarin yaitu 28 dan yang 2 jam itu tugas tambahan. Ibu Erna 28 produk kreatif di kelas 11 TKJ 28 juga ada tugas tambahnya 2 jam jadi 30 jam. Untuk Bu Haji Juhaini di sini saya buat 30 jam. Nah, di sini PKN ya Bu Haji, ntar Bu Haji tinggal lihat aja jam-jamnya saya fotokopi, yang bagiin adalah Pak Sutarno. Nah, di sini Pak Sumartono di sini 32 jam. Di sini pembelian kelistrikan kendaraan ringan. Ibu Rosiah kimia dan sistem elektromatik. Jamnya ada 37 jam untuk Ibu Rosiah. Pak Sujud di sini ada 28 jam. Ibu Umina bahasa Inggris Ibu, saya nggak sebutin ini ya jam-jamnya aja tapi sama mapelnya aja, yaitu 30 jam untuk Ibu Umina. Ibu Hades sini ada teknologi menjahit, ini sama sebenarnya kayak tahun kemarin, pembuatan busana custom made ya. Di sini ada 28. Jadi ntar Bu Hades 2 jamnya ada di tugas tambahan. Ibu Eha itu ada. Ibu Eha itu 30 jam ya Bu ya. 30 jam PAI. Belum ikut saya itu. Nah, untuk Ibu Siti Korea juga sama 30 jam PAI. Yang untuk per kelasnya dilihat aja ya kita di-printkan. Pak Lukman di sini masih pemrograman dasar sama sistem kontrol di kelas 13 ya Pak ya. Jadi jumlahnya total 34. Ibu Wiwi 38 ditambah 2 koordinator BK. Jadi Ibu Wiwi 40 jam. Nah, untuk IPA Lilik di sini 28 jam. Mungkin saya nggak sebutin karena jamnya hampir sama dengan tahun ajaran yang kemarin. Ibu Sari yaitu pembuatan busana industri yaitu 26 jam. Terus Pak Iip Arbadillah yaitu administrasi sistem jaringan 24 jam. Pak Uup nah di sini Pak Uup yaitu 24 jam ya. Ini kenapa saya nggak pasang Pak Uup balik kelas karena Pak Uup udah ada di tugas tambahan kepala perpustakaan. Untuk Pak Maman Suherman di sini ada Pak Maman, dilihat aja ya Pak Maman ya kelas berapanya itu ada 36 jam ya. Pak Damar, untuk Pak Damar di sini 28 jam ya, 28 jam, 2 jamnya kita buat 30 jam, 2 jamnya dia ada tugas tambahan. Ibu Sinta itu 28 jam ya, sama Bu Sinta sama yang kemarin. Pak Aksin Mubarok sama di sini 24 sama Penjaskor sama PLH ya Pak Aksin. Ibu Win 24 jam. Terus Inaratul Uyun
Ini Nuratul Uyun itu 24, 26, sorry. 26 itu bahasa Inggris sama PL sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya kelas 10 TKR 1 dan TKR 2 ya Bu Uyun, ntar belajar sama Pak Nano aja. Biar ini. Untuk Ibu Ica sama yang sama tahun kemarin yaitu produk kreatif kewirausahaan 32 jam pada kelas 12. Pak Asep Arif sama Pak Asep Aris ya. Pak Asep Aris sama itu 30 maksudnya mapelnya sama untuk TKJ. Nah, di sini totalnya 36. Cuma di sini PPK-nya cuma satu kelas ya Pak Aris ya. Ibu Mariana. Bu Mariana. Ya, hadir, Bu. Maaf, ada sesuatu jadi ada sedikit nih. Ya Ibu Mariana ya di sini. Ibu Mariana ada 24 jam. 24 jam. Ibu Olive 28 karena ada penambahan di kelas 13 jadi 28. Ibu Hairunisa, Ibu Mariana sama sejarah ya Bu ya. Kimianya sama sejarah. Ya Bu ya. Ya, siap, Bu. Siap. Oke. Terus Ibu Novia Hairunisa di sini sama simulasi di digital sama penjaskor. Pak Yudo di sini 24 jam Pak Yudo. Ada 24 jam. Jadi Pak Yudo TKJ 1234, TB 12 dan TOI 12. Pak Yudo 24 jam. Pak Sutarno 30 jam. Pak Nuranto 32 jam. Pak Rudi 24 jam. Ibu Rini 24 jam, tapi Ibu Rini sekarang pindah di ngajarnya di kelas 11 ya Bu Rini ya, bukan di kelas 10 lagi. Karena kalau kelas 10 itu masuknya ke kasihan sama Ibu Uyun, Ibu Haji Atin kalau masukin di kelas 11 ya. Nah, terus Ibu Eti tetap Bu Eti ya, tetap di produk kreatif. Produk kreatif yang TKRO. Nah, untuk Ibu Herlindri juga sama. Itu 28 jam Bu Herlindri seperti tahun yang kemarin. Nah, di sini Pak Irman. Pak Irman di sini fisika saya buat 12 jam di kelas TKR 12 jam tanggal 1, 2, 3 dan 4 dan di sini ada PDTO. PDTO-nya itu 4 jam ada 5 kali 2 ya berarti di sini Pak Irman 32 jam. Oke. Ibu Siti Sopi. Ibu Siti Sophia di sini agama ya sama ya. 24 jam. Lanjut ke Ibu Chandra. Nah, di sini Ibu Chandra ada fisika, ada DLE, dan ada produk kreatif. Nah, di sini 38 jam. Ibu Epin. Nah, di sini Ibu Epin itu masih tetap 26. Oke. Terus selanjutnya yaitu Pak Andi Hidayat. Pak Andi Hidayat itu matematikanya di 11 TKR 3 dan 4, tapi di sini pemeliharaan sasis dan pemilihan tenaga kendaraan keringannya cuma 3 kelas, yaitu TKR 1, 2, dan 3. Jadi totalnya itu adalah 32. Terus Pak Andi ST sama mapelnya Bapak 32 jam. Terus Pak Heri. Pak Heri juga sama, mapelnya sama Pak, 24 jam, administrasi infrastruktur jaringan di kelas 11. Terus Ibu Nur Hasanah, di sini Bu Nur Hasanah sama ya Bu Nur Hasanah ya, matematika sama simulasi digital. Terus bahasa Jepang, Ibu Sri sama Bu Sri masih tetap kayak tahun kemarin.
Pak Heru, jamnya di sini saya buat simbolnya H ya. Ada 36 jam. Ibu Wulan sama 24, sama tetap ya Bu Wulan ya di kelas 10 seperti tahun kemarin. Nah, terus Ibu Fatma. Nah, Ibu Fatma ada pelajarannya di matematika, PLH dan bahasa Indonesia. Jadi tidak simulasi digital lagi ya Bu Fatma ya. Jadi sini ada matematika, ada PLH 2 jam sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya di kelas 11 TB, di kelas TB. Oke, selanjutnya Ibu Leili. Ibu Leili sebenarnya sama yang kayak kemarinnya, cuma perbedaannya di piranti sensor dan di sini di TKJ-nya masih sistem komputer. Totalnya 30 jam Bu Leili. Jadi sama piranti ya Bu ya. Ya. Muhammad Afif di Eskom di sini dasar desain grafis. Pak Afif masih tetap ya. Masih tetap sama teknologi Wan di kelas 11. Jadi totalnya Pak Afif ada 36. Oke. Selanjutnya yaitu Bapak Ronandes. Bapak Ronandes di sini mapelnya sistem kontrol elektromatik, ada sistem kontrol elektromekanik dan elektronik sama sistem kontrol terprogram. Nah, di sini totalnya 40 jam. Eri Melani, Ibu Eri, jadi perpindahan dari kelas tadi Ibu Eri kan di kelas 11 ya. Jadi pindah di kelas 12 semua. Jadi khususan Ibu Eri ngajarnya di kelas 12 semua. Bahasa Indonesia. Jadi totalnya 24 jam. Selanjutnya yaitu Pak Haris Munandar. Pak Haris sama ya 36 jam. Masih pemeliharaan mesin kendaraan ringan di kelas 12. Rizky Fatur Rahman. Ini kayak Pak Rizky udah pindah ke ini ST ya, maaf ini. Punten, titelnya masih AMD. Nah, di sini gambar teknik otomotif itu 16 jam. Untuk Ibu Ratna ada penambahan sini seni budaya sama simulasi digital. Nah, di sini seni budayanya Ibu Ratna cuma 12 jam, simulasi digitalnya 12 jam. Jadi dipersiapkan saja ya Bu ya untuk pembelajarannya. Pak Agung Subagja ST tetap seperti yang dulu kayak Dian Piscesa. Seperti yang dulu ya, yang tahun kemarin maksudnya. Pak Ronjani juga sama. Pak Ronjani juga sama ya, masih tetap. Nah, Ibu Wiwin di sini. Ibu Wiwin ada 3 mapel yang harus dibuat. Itu ada fisika, produk kreatif, sama ya, itu aja produk kreatif sama ini aja. Fisika sama fisika. Ada 2 berarti ya Bu Wiwin ya, fisika sama produk kreatif. Bapak Rifki itu totalnya saya simbolkan R ya. Di sini 32 jam, Bapak tinggal lihat aja kelas mana aja yang aja sama Bapak Rifki. Oke, sekarang Bapak Renal. Di sini Bapak Renal itu ada pemilihan mesin kendaraan ringan itu di kelas 11 ya, di kelas 11 2 jam, 2. Nah, sama teknik dasar otomotif. Jadi 32 ya Pak ya. Lanjut ke Yuniasari Lintang. Nah, di sini Ibu Yuniasari itu cuma dasar desain sama pembuatan hiasan produk kreatif, sama pembuatan busana industri. Totalnya itu adalah 28. Nah, Ibu Ayu Anggita di sini Ibu Ayu Anggita pelajarannya dasar desain, pembuatan hiasan busana dan pembuatan pola. Nah, totalnya di sini adalah 22 jam. Oke, lanjut ke Bapak Yogi. Bapak Yogi ada penambahan jam ya Pak Yogi ya di kelas 12. Jadi entar kerjasama sama Pak Andi Hidayat. Pak Andi Hidayat itu kan di kelas 12 TKR 1, 2, dan 3. Nah Pak Yogi di kelas 12 TKR
4. Jadi bisa ada kolaborasi. Ntar ke depannya itu ada kolaborasi. Ya, ntar. Nah, di sini totalnya untuk prayogi 32 jam. Nah, untuk Pradita itu saya buat simbolnya aja ya, Bu ya. Ini 24 jam. Nah, selanjutnya itu adalah Bapak Noval. Bapak Noval itu pelajaran gambar teknik, sistem kontrol program, dan produk kreatif kewirausahaan. Totalnya 39 jam. Nah, yang terakhir yaitu Bapak Hadid Rahman Eskom. Itu di teknik layanan jaringan itu 24 jam. Nah, di situ sudah saya bacakan semua. Mungkin kalau misalkan ada ke depannya, beberapa hari ke depannya ada revisi, berarti harus yang direvisi mungkin di kelas 10. Di kelas 10. Kalau 11, 12 masih kurikulum 2013, jadi tidak ada masalah. Mungkin itu aja Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Demikianlah Bapak dan Ibu guru semua, pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan Bapak dan Ibu guru sebagai wali kelas. Bapak. Mangga Pak. Mangga Pak. Ya, terima kasih Pak Sujud, Bu Kokom. Mungkin sebelum kita selesai meeting, karena ini sudah duhur. Jadi untuk Bapak dan Ibu, sekali lagi nanti di kurikulum baru itu akan ada perubahan jam, baik itu secara struktur yang nantinya berdampak kepada Bapak dan Ibu. Nah, nanti terkait komplitnya kita insya Allah di bulan-bulan depan akan ada IHT terkait kurikulum baru, dan nanti mungkin untuk kelas 10 pasti itu kurikulum baru, yang ngajar di kelas 11 dan 12 mulai besok menyusun RPP-nya kita sesuaikan dengan kurikulum baru saja. Jadi kita sistemnya bahasanya ganti, bukan RPP tetapi modul ajar, di mana di dalamnya nanti struktur dan bentuk modul ajar pengganti RPP seperti apa, nanti akan saya kasih contohnya. Kemudian dalam proses pembelajaran, kalau di kurikulum 2013 kita mengenal 3 model pembelajaran, project based learning, inquiry, dan satunya apa Bu? Discovery. Nah, nanti di kurikulum baru kita usahakan semua pembelajaran itu PJBL ya, jadi berbasis project, kemudian disesuaikan sehingga nanti Bapak dan Ibu selesai dari IHT yang akan kita laksanakan dengan tim dari pendamping dari direktorat, nanti kita sudah tidak susah payah lagi berpindah format RPP begitu. Jadi mulai besok boleh kita coba pembuatan RPP-nya bentuknya modul ajar. Nah, di modul ajar itu persis mirip dengan RPP awal kita kurikulum
2013. Jadi ada di dalamnya itu materi dan kemudian ada juga asesmennya. Jadi kalau kita dulu mengenal asesmen untuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap, itu sama, ada semua. Nah, cuman kita akan dibekali satu lagi terkait asesmen diagnostik. Jadi untuk awal pembelajaran, Bapak dan Ibu harus mengenal dulu siswanya. Karakternya, latar belakangnya, cara belajar dia seperti apa, itu harus tahu. Nah, kemudian kalau di kurikulum baru nanti yang kelas 10, yang kita biasa tes harian, itu tes formatif, itu nanti arahnya adalah untuk evaluasi proses pembelajaran. Jadi evaluasinya evaluasi proses, bukan penilaian gitu ya. Jadi bagaimana kita memaksimalkan anak supaya bisa ikut belajar secara maksimal. Tentunya ada perubahan-perubahan cara mengajar kita kepada anak, intinya seperti itulah. Tapi nanti komplitnya di IHT, insya Allah segera. Dan ini perlu kesiapan kita, siap mental untuk merubah paradigma. Jadi tidak ada lagi siswa gagal karena siswanya bodoh, siswanya miskin. Kalau ada siswa gagal, maka paradigmanya adalah kita tidak bisa mengajar. Itu yang kurikulum baru itu seperti itu. Itu mungkin sebelum nanti saya pamit, sekali lagi ini ucapan selamat buat tim kesenian ya kemarin di FL2SN, walaupun belum juara 1 ya sudah dapat juara 2, itu lebih dari cukup, lebih dari hebat. Selisihnya 1 poin, Pak. Awal kita untuk menjadi yang terdepan ya. Di tahun kemarin kita punya TOI yang juara 2 nasional untuk acara sobatnya United Traktor, dan sekarang di FL2SN tingkat Indramayu untuk solo song ya, itu kita juara 2, dan untuk tari kreasi juara 3. Terima kasih untuk tim kesenian khususnya. Itu saja, mangga dikembalikan ke Pak Sujud. Mangga Pak Sujud. Ya Pak, terima kasih Pak. Bapak dan Ibu guru, demikianlah pembacaan atau pembagian SKKBM, tugas tambahan, dan sekaligus pembinaan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu, sebelum rapat hari ini kita tutup, jangan lupa Bapak dan Ibu, prokes dipatuhi agar kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, Bapak dan Ibu, marilah kita sama-sama membaca dan kita tutup rapat kali ini. Foto virtual. Oh, ada foto-foto dulu, Bu. Pak. Ada foto virtual. Dibuka aja lah. Ya. Bos. Ayo, Bor. Masker dibuka ya Bapak Ibu. Maskernya dibuka Bapak Ibu untuk difoto ya Bapak Ibu ya. Ayo mangga. 1, 2, 3. Tahan. Senyum. 1. Ini Bu Wulan, Pak Maman, Ratna. Kameranya dibukain. Kamera Bapak Ibu ya, kameranya. Bonggarang siapa Bonggarang? Paling jempol beli. Bong, paling jempol beli, jempol. Jempol ini Pak, jempol Pak. Enggak apa-apa Pak. 1, 2, 3. Tahan. Wes. Terus. Oke. Jadi jempol. Satu lagi. Dia masih aja jempol. Oke, sudah Bapak Ibu, makasih. Oke, Bapak dan Ibu guru. Marilah rapat hari ini kita tutup dengan membaca lafal
Alhamdulillah. Yang di toko Helmi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu guru untuk absen karena yang baru Sehat. Bapak Ibu yang belum absen, absen dulu baru 54. Mangga. Bu, kita mau wis, Bu. Wis mancing ngono, Bor. Ditakon. Kokom sehat, Bu Kokom. Alhamdulillah. Bu Kokom sehat. Syukurlah ya Bu Kokom. Bu Kokom sehat, Bu Kokom. Sehat, Bapak. Mami, sehat Mami? Absennya diabsenkan aja ya. Diabsenkan aja. Bagian SDM angga diabsenkan katanya. Ya, siap Mami. Mau diabsenkan sama Bapak Sujud, silakan. Diabsenkan. tip. Bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mami. Sama-sama, salam Jangan semuanya. lupa Kangen. ada makan siang. Di rumah Makan masih cinta gitu. Ya, ada cinta gitu. Ya. Kita mau ngerjain tugas. Kita banget Nasin. Iya, senang Keluar kan? Nur Hasanah juga sama. Iya, Nur Hasanah. Gitu, Bu. Udah